mau nanya Miss, salah nggak sih kalau saya itu nggak nemuin anak saya udah puluhan tahun, tapi kan emang mantan suami saya tuh yang ngancem gitu loh Miss. Maksudnya? Jadi tahun 2011 itu saya masuk PT, terus saya masuk ke Hong Kong 2012 gitu. Nah tahun 2012 itu tuh mantan suami saya itu masih suami waktu itu selingkuh sama orang Medan gitu. Terus dia minta cerai nih sama saya. Ya saya maafin dia selama 2 tahun tuh saya maafin, dia balik lagi saya maafin. Akhirnya saya kirimkan uang untuk bikin rumah. Giliran rumah jadi antaranya 1 bulan itu Miss, tiba-tiba dia talak saya, dia bilang minta cerai kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya ya udah saya terus mau gimana lagi, dia minta cerai, ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi waktu itu saya itu mau mundur Miss. Terus akhirnya dia ngancem katanya nggak boleh nemuin anak gitu. Terus akhirnya saya nggak pulang Miss, saya pulang ke Indonesia itu nggak pernah nemuin anak gitu. Tapi sekarang udah 2 tahun ini saya ngubungin anak gitu ya, kangen gitu. Tapi dia bilang sama saya, Bu, kalau nanti ibu pulang itu tuh sama ayah itu tuh mau dibakar itu dokumennya ibu biar ibu nggak bisa pergi lagi ke luar negeri, kata dia gitu. Tapi saya ada rencana nih, sebenarnya saya tahun depan itu tuh mau cuti, mau pulang nemuin ibu saya sama nemuin anak. Gimana ya Miss? Kalau dokumen saya itu saya mesti gimana ya Miss ya kalau saya pengen nemuin anak gitu? Ya antisipasi dong, dokumenmu ditaruh di mana yang kira-kira dia nggak akan bisa mencari. Pertama, berapa tahun kamu tidak menghubungi anakmu? Sebenarnya itu ya nggak ngehubungin itu tuh, kalau ngehubunginnya ini Miss, sering saya ngehubungin, tapi nanti hilang saya setahun 2 tahun kalau saya sakit hatinya. Kalau dia minta motor kan Miss, tahun 2020 itu, anak saya minta motor. Saya beliin Miss, cash 20 juta. Terus habis itu dia minta HP saya beliin. Dia minta uang saya kirimin. Terus mantan suami saya itu bilang katanya, uang 2 juta itu dalam 1 minggu udah habis Miss. Terus saya bilang, ya mana saya udah ngeluarin uang segitu banyak, ya motor, ya HP, saya bilang gitu. Terus dia bilang, dasar kamu lonte, kamu itu di situ kerjanya lonte kan, katanya gitu. Terus ya marah-marah kayak gitu. Terus akhirnya saya ngilang nih, setelah udah beli motor, beli apa itu ke anak saya kabur. Intinya saya nggak ngehubungin mereka lah, saya selama 2 tahun setengah kalau nggak salah. Nah sekarang saya kan anak saya udah gede nih, sudah SMP kelas 3 mau SMA. Terus saya WA-an sama dia, telepon, ya saya kasih jatah anak saya itu sekitar 1.200.000 lah per bulan Miss. Itu beda kalau dia mau beli skincare atau dia beli kebutuhan itu beda lagi. Uang jajan dia saya kasih dia 1.200.000. Terus nanti kalau beli buku ya saya kirimin. Itu saya termasuknya pelit nggak sih Miss? Ya enggak juga sih, nggak pelit. Cuman kok suka ngilang-ngilang ke anak itu loh yang herannya. Ya gimana Miss, orang saya baru beliin motor, saya kirimin uang 2 juta, 3 juta kayak gitu cepet habis, terus ngatain saya lonte Miss itu. Yang ngatain kan bapaknya, bukan anakmu. Tapi kan HP-nya dipegang Miss sama dia tadinya. Oke. Ya, saya nggak bisa memihak padamu, juga nggak bisa memihak sebagai anak ya. Cuman jangan ngilang lama-lama sama anak, karena pertengkaranmu sama suamimu itu urusan orang dewasa. Jangan sampai anakmu jadi korban, itu pesan saya. Iya Miss, tapi udah lama udah 2 tahun ini, hampir ini saya pokoknya WA terus Miss. Saya udah nggak peduli, saya mau dikatain lonte, dikatain apa, saya udah nggak peduli lagi gitu. Karena gini loh Dok, ayah saya pernah berbicara,
jika dua laki-laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan, dan di dalam pernikahan itu terjadi masalah, dan orang yang paling menghina itu orang yang paling mencintai. Walaupun dia selingkuh atau apapun. Karena kalau dia sudah tidak mencintai, kalau dia benci, dia akan hilang tanpa jejak. Tapi kalau dia masih menghina, memaki, dia itu sebenarnya jatuh cinta tetapi ditutupin sama egoisnya. Itu udah sah. Karena seseorang yang sudah membenci, menginginkan pernikahan, nyebut namanya aja udah gak mau. Ngerti? Jadi egonya gede banget, sombong banget, tetapi gak mau mengakui. Karena kalau memang benar-benar sudah tidak mencintai lagi, dengar namanya aja dia skip. Dia bilang, jangan spill nama boleh gak ya? Jangan ngomongin dia boleh nggak ya? Nggak akan keluar kata-kata lonte, bajingan, anjing, kucing, semuanya nggak akan disebut. Babi kau, lonte kau, nggak ada, karena dia dengar namanya aja udah nggak mau. Artinya apa? Dia nggak bisa move on. Dia itu hidupnya tidak sebahagia bersamamu. Ngerti nggak? Iya, dia waktu itu selingkuh itu ya akhirnya nggak jadi nikah, Miss. Nah iya, makanya sampai sekarang juga nggak jadi nikah. Makanya orang yang selalu membenci itu sebenarnya orang yang paling sayang, iri, takut tersaingi. Itu aja sih. Tapi jangan sampai anakmu yang jadi korban ya sayangnya. Iya, Miss. Saya emang ini sama anak intinya ini terus gitu. Saya bilang, ibu kapan pulang? Katanya udah puluhan tahun ibu tuh nggak pernah nemuin adik gitu. Ya iya, tahun depan ibu pulang nemuin nenek. Ya antisipasi aja ya, Miss ya. Betul. Itu paspornya ditaruh di mana gitu ya. Betul sayang, betul. Wes pokoknya semangat. Ntar ada apa-apa viralin suamimu itu, direkam aja ancamannya. Kita bisa laporkan. Iya, Miss. Iya, Miss, makasih, Miss. Jangan lupakan anakmu ya. Iya, Miss. I love you. I love you. Nangis rek sakno. Saya selalu berbicara seperti itu. Semakin kamu nyepil nama seseorang, semakin kamu itu tuh terobsesi atas kehidupannya yang kamu tidak mampu melakukannya. Semakin kamu menyenggol dia, semakin kelihatan bahwa kamu tak mampu bersamanya. Kenapa? Ya karena itu adalah sifat aslinya. Jadi manusia kalau sudah kenyang, dia nggak akan ngerebut panggung orang, dia nggak akan ngerebut piring orang. Kan dia sendiri udah kenyang. Pada faktanya anak saya masih kecil, kalau tak jam becek, iku mesti teko omah tak pakani sing wareg. Jadi nek jopo anakku kayak goblok, wes. Ngantuk gawanane. Bagaimana dia berebut toples orang lain sementara dia sendiri udah kenyang. Mulutnya udah nggak mampu lagi menerima apapun. Paham nggak sih? Kalau orang sudah sukses, pikirannya sudah sukses, dia nggak akan melakukan apapun. Ngapain? Berdebat. Bahas orang lain di room sendiri. Oh tidak. Iya kan? Karena nggak mungkin. Kehidupan ini pada faktanya, jika kamu bermanfaat, kamu akan dimanfaatkan. Jika kamu tidak bermanfaat, kamu akan dimaki-maki dan dihina. Ada orang yang punya tujuan untuk menjatuhkan kamu. Ada orang yang tidak suka orang lain ditolong. Dia pingin orang lain tuh sama kayak dia. Biarin dia OS-an bongko. Wong ono pemerintah kok sing ngerawat. Yakin pemerintah ngerawat kalian? Hah? Ngerawat kamu aja yang minta rumah di pemerintah aja sulit kok. Jadi ada orang yang pingin mempengaruhi orang lain agar membenci orang lain. Ini bahaya banget. Sekarang ada satu jenazah, ada yang mulangin nggak sih? Enggak. Masih ada di sana. Memang benar dimakamkan di sini, memang benar. Tetapi 7 tahun hilang, 7 tahun hilang. Tetapi saya bodoh amat. Saya melakukan, dan bukan hari ini. Kamu belum menjadi permanen Hong Kong. Saya secara pribadi udah melakukan ini dari sejak ada di Macau. Saya tidak pernah gelisah dengan apa yang saya lakukan. Di VB Miss Uni ada bangun 100 juta, betul apa bohong? Lah ngapain saya ngasih uang ke kamu, nak? Saya sendiri aja nggak punya uang. Ngapain saya bagi-bagi uang bansos? Uang dari pemerintah lagi. Kamu yakin? Itu penipuan, itu penipuan. Anehnya kalau saya ngasih edukasi tentang penipuan, dia nggak berani upload. Lihatan video saya yang terbaru aja udah dinaikin. Saya heran sama mereka itu penipu-penipu. Anehnya dilaporkan ke pemerintah yang namanya Komdigi itu nggak kuat, nggak kena mental.
Itu udah dilaporkan ke Komdiki berapa kali sampai saya capek mau melaporkannya. Wes terserah. Halo? Halo?